Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Waghfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa liman 'allamana walau harfan wa liman tasabbaba fi hadzal khairil 'azim. Allahumma arzuqhum ujuran jariyah fi mawazini hasanatihim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fikunna, jamaah majlis ta'lim qanitah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang qanitin dan qanitat, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surat-surat pendek juz amma, dan terakhir kita surat apa? Surat Al-Humazah, karena kita mundur dari belakang ya. Berarti hari ini kita surat Al-Asr. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan perantara majlis ta'lim ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat wal afiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Monggo sebagaimana biasa kita baca dulu surat Wal Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, surat Al-Asr. Surat ini urut-urutannya di dalam mushaf surat nomor 103. Dan surat ini adalah termasuk surat yang pendek, yaitu cuman berisi 3 ayat pendek-pendek. Surat ini menurut kebanyakan ulama, jumhur ulama, adalah Makkiyah, yaitu turun pada periode Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Walaupun ada juga yang mengatakan ini surat Madaniyah, tapi kebanyakan mengatakan ini adalah surat Makkiyah. Surat ini adalah termasuk surat yang penting. Karena itu disebutkan di dalam riwayat yang sahih, para sahabat Rasulullah SAW kalau bertemu dengan temannya sebelum berpisah, salah satu dari keduanya itu membacakan surat Wal Asri.
Jadi sahabat Nabi kalau ketemu ya, sebelum pisah itu satu baca surat wal asri, saling mengingatkan dengan surat wal asri. Dan mungkin ini juga yang dijadikan landasan di sekolah kita dulu. Iya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Dulu kalau kita sekolah masih SD, kalau mau pulang baca apa? Wal asri. Wal asri. Sekarang masih ada itu. Enggak ya. Masih ada apa? Kalau sekarang Oh, enggak ada ya. sudah nggak ada. Jadi mungkin mereka mengambil dari prakteknya para sahabat dulu. Jadi kalau ketemu temannya sebelum berpisah, salah satu membacakan surat wal asri, tujuannya adalah saling mengingatkan. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Itu kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Monggo kalau mau ditulis kata-kata Imam Asy-Syafi'i, yaitu beliau mengatakan, lau tadabbaran nasu, lau tadabbaran nasu. Oh Pak, terjemahnya aja ya. Kalau manusia mentadabburi, kalau manusia mentadabburi surat wal asri, tentu cukup bagi mereka. Kalau manusia mentadaburi surat wal asri, tentu cukup bagi mereka. Jadi maksudnya Imam Syafi'i, kalau manusia itu fokus di surat ini aja. Mentadaburi itu artinya membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan. Sudah, amalkan wal asri cukup. Ini aja cukup. Berarti surat ini sudah paket lengkap. Dan nanti kita kaji, kita akan tahu betapa dahsyatnya surat ini, dan benar-benar yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu ya memang terbukti realitanya seperti itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wal asr, demi masa. Demi masa. Apa yang dimaksud dengan masa? Itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan wal asri itu ya masa. Masa itu ya masa ini, zaman, waktu, ya. Masa itu ya masa, ya zaman, ya waktu. Yang kita lewati ini adalah masa, waktu, zaman. Jadi umum. Yang kedua, maksudnya itu waktu sore, waktu petang. Waktu petang. Kemudian yang ketiga, lebih spesifik, waktu asar. Waktu asar, yang mana di sana ada sholat asar. Itu ada 3 pendapat ya. Cuman kebanyakan para ulama memakai pendapat yang pertama, yang lebih umum, yaitu demi waktu. Demi waktu. Nah, ketika Allah bersumpah dengan waktu ini, berarti waktu itu adalah sesuatu yang dahsyat. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk itu adalah sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Jangan menyia-nyiakan waktu. Nanti kita bahas kalau ada waktu ya, tentang masalah waktu ini. Kemudian demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam kerugian. Menungso iki rugi kabeh.
Bayangkan di situ ada 3 penekanan ibu-ibu. Ya, di situ ada 3 penekanan. Saya tuliskan ya. Jadi Allah sebelum menyampaikan pesannya, Allah memberikan 3 penekanan. Enggak bisa. Tulisan Ustaz. Mau saya ganti yang lebih bagus. Aku semoga lebih jelas. Ya. Di dalam surat ini ada 3 penekanan. Yang nomor 1 itu namanya waw al-qasam atau sumpah. Yang kedua nun taukid atau penekanan. Yang ketiga lam taukid atau penekanan. Jadi itu tidak main-main. Allah memberikan 3 penekanan. Yang pertama sumpah, waw al-qasam wal asri, demi masa, sumpah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, inna, sesungguhnya, itu nun taukid. Innal insana, sesungguhnya semua manusia, lafi, la itu ya, itu namanya lamut taukid, artinya benar-benar. Sehingga kalau mau diartikan yaitu demi masa sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam kerugian. Wah, ini tidak main-main ibu-ibu, luar biasa. Jadi menungso iki rugi kabeh. Besar kecil tua muda laki perempuan kaya miskin pejabat rakyat, wis pokok menungso kabeh rugi. Kabeh rugi. Kemudian Allah menyebutkan orang yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Orang yang tidak rugi adalah yang mempunyai 4 sifat. Monggo, di depan masih ada kursi kosong, bisa diisi. Ya, orang yang tidak rugi adalah yang mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama adalah beriman. Beriman. Ya, sifat yang pertama adalah beriman. Dulu pernah kita bahas iman itu apa, ibu-ibu? Iman itu apa? Definisi iman itu apa? Keyakinan. Meyakini? Meyakini. Gitu aja. Gimana? Lisan. Iya. Iman itu lengkap kan? Dulu pernah kan kita kasih. Iya, jadi iman itu lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, memahami, dan anggota tubuhnya mengamalkan. Dan iman bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Kalau kita taat kepada Allah, iman kita naik. Kalau kita durhaka kepada Allah, iman kita turun. Jadi iman bukan hanya percaya, itu menurut bahasa iman percaya. Tapi menurut syariat terminologi, iman itu qaulun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir
rahman wa yanqusu bi taati syaitan. Jadi iman itu lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya beriman, dan hatinya memahami yang diucapkan. Jadi iman itu harus duwe ilmu, ibu-ibu. Bagaimana mungkin kita mengatakan iman kalau kita tidak punya ilmu? Apa sing diimani? Ya. Jadi hatinya itu memahami, meyakini, kemudian diamalkan oleh anggota tubuh. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan iman bisa naik, bisa turun. Jadi iman bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, bukan hanya di perbuatan, tapi semuanya itu adalah satu kesatuan. Jadi lek ana wong wara sing penting atine, betul apa gak ibu-ibu? Salah. Ya nemen gak betul e. Sing penting iku ya atine, ya lisane, ya perbuatane, penting kabeh. Kalau ada orang tidak mau pakai jilbab, lalu dia bilang sing penting atine. Ya, jilbab butuh di hati. Jilbab itu di badan, bukan di hati. Lek jilbab di hati ya repot. Hati ini ketutupan jilbab. Jadi seperti itu ya. Jadi iman itu lengkap. Jadi iman identik dengan ilmu. Tidak mungkin ada iman kalau tidak ada ilmu. Kemudian wa'amilus salihat, yang kedua adalah beramal saleh. Ilmu niti amalno. Ngaji tujuannya adalah untuk mencari ilmu dan ilmunya diamalkan. Gayopo ilmu gak diamalno. Kemudian yang ketiga watawasau bil haq, saling memberikan wasiat tausiah dengan kebenaran. Saling memberikan nasihat, memberikan tausiah dengan kebenaran, yaitu sesuai dengan ajarannya Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa gampangnya itu berdakwah. Jadi didakwahkan. Wa tawasau bis sabr, saling memberikan wasiat untuk sabar. Nah, itu 4 resep ibu-ibu. Ya. Itu jadikan prinsip hidup. Kalau kita tulis mudah itu ilmu, amal, dakwah, sabar. Supaya kita sukses. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Jadi orang yang punya 4 sifat ini dia tidak rugi. Kalau tidak punya 4 sifat ini berarti dia masuk kategori yang rugi. Semua manusia rugi kecuali orang yang punya 4 sifat: ilmu, amal, dakwah, sabar. Tidak rugi. Ilmu apa? Ilmu apa ibu-ibu? Ya, ilmu di sini ada 3. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Islam, ilmu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Islam, ilmu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa 3 ilmu ini? Kenapa ibu-ibu? Ya, 3 ilmu ini karena akan ditanyakan di kuburan. Nanti kalau kita mati, saya mati, ibu mati, masuk kuburan, orang-orang pulang, itu datang malaikat Mungkar dan Nakir. Tanyanya apa? Tanyanya 3. Man Rabbuk, siapa Rabbuk? Ma dinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Kita harus bisa jawab. Kita harus punya ilmu tentang Allah. Ya, kalau ilmu tentang Allah itu belajar akidah. Belajar akidah.
Ibu-ibu ada pelajaran akidah. Sebenarnya Al-Quran paket lengkap ya, cuman kan itu campur jadi satu kan. Yaitu ada buku akidah khusus. Dan yang paling bagus akidah Thahawiyah. Akidah Thahawiyah itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati 4 mazhab. Akidah Thahawiyah. Ya. Dan sudah ada bukunya kecil, aslinya kecil, lalu penjabar luasannya besar. Dan kami alhamdulillah beberapa kali menghatamkan kajian kitab ini. Dan sekarang masih ada kajian kitab ini di Masjid An-Nur tadi pagi. Tadi pagi kan habis subuh madrasah juz amma. Setelah itu kita nyambung akidah Thahawiyah. Sudah pernah khatam beberapa kali, kita ulangi lagi karena penting. Akidah ini penting ibu-ibu. Iki ilmu sing digawa mati. Dan kelebihannya akidah Thahawiyah diterima oleh 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, padha kabeh. Ini dirumuskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriah. Jadi ulama abad ke-4 Hijriah. Jadi ilmu tentang Allah itu belajar apa? Belajar apa ibu-ibu? Akidah ya. Kemudian ilmu tentang Islam, berarti belajar apa? Fikih. Ibu perlu belajar fikih. Ya. Nah, kalau di kita di Indonesia fikihnya fikih madhab Syafi'i. Monggo silakan. Yang penting jangan fanatik. Kalau belajar fikih harus diperluas dengan pendapat-pendapat lain. Dan di majelis kami kalau fikih kami ngajar matan Abi Suja, fikih madhab Syafi'i. Kan di fikih dijelaskan hukum-hukum semuanya lengkap dari A sampai Z. Sehingga kita tahu Islam itu seperti apa. Kemudian ilmu tentang Nabi, yaitu belajar apa? Sirah Nabi. Belajar segala hal yang berhubungan dengan Nabi. Ibu di rumahnya punya buku sirah? Wajib punya. Dan buku yang paling terkenal di dunia ini Ar-Rahiqul Makhtum sekarang, yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Puri. Itu memenangkan karya tulis ilmiah internasional Sirah Nabi. Cuman bukunya gede. Lek baca dhewe rada angel. Lah itu beliau punya ringkasannya. Ringkasannya namanya Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar. Lebih ringkas. Dan itu sekarang lagi kami kaji di Masjid An-Nur tiap-tiap hari Ahad pagi. Jadi ini ilmu yang wajib ini ibu-ibu, karena nanti kita ditanya di kuburan. Belajar kedokteran wajib apa enggak? Enggak. Wajib apa enggak? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu di sebuah wilayah harus ada orang yang ngerti ilmu Kedokteran. untuk ngobati badannya orang. Lek gak ono sing ngerti dosa kabeh. Tapi kalau sudah ada yang mengerti dan mencukupi, maka tidak wajib. Tapi yang namanya ilmu ya bagus kan, bagus saja. Nah kemudian ilmunya diamalkan. Ibu ngaji buat apa Bu? Diamalkan. Karena kalau ada orang tanya kepada ibu ngaji gaya apa tujuannya? Buat apa? Buat diamalkan. Diamalkan. Nanti ilmunya diamalkan. Hanya saja kita mengamalkan semua ilmu itu tidak mungkin ibu-ibu. Maka fokus mengamalkan itu 2. Ya, fokus mengamalkan itu 2. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Nah, itu jenenge ngamalno. Jadi inti mengamalkan ilmu itu sing wajib dikerjakno, sing haram ditinggalno. Karena kalau kita mengamalkan semuanya sunnah-sunnah tidak mungkin kan. Poso Senin Kemis, poso Nabi Daud ini itu tidak mungkin semua orang. Yang penting fokus itu adalah yang wajib kerjakan, yang haram tinggalkan. Kalau kamu mau nambah dengan yang sunnah, yaitu kebaikan yang berlapis-lapis. Jadi ilmunya diamalkan. Lah dengan 2 ini, mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, itu kita menyempurnakan diri kita sendiri. Awake dhewe dadi wong apik. Lalu yang ketiga, ilmunya didakwahkan.
Dadi ilmu aja digawe awake dhewe tok, sampai nang wong liya. Dan mendakwah kan tidak harus pengajian kayak gini, Ibu-ibu. Boleh jadi ibu di rumah sharing dengan suaminya, dengan anaknya, atau kumpul-kumpul dengan teman, ditransfer ilmunya. Jadi ilmu aja digawe awake dhewe, berbagi ilmu. Sampai-sampai Nabi bersabda apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi gak harus pengajian. Yang penting pokok disampaikan dengan cara yang terbaik. Kemudian sabar sing keempat. Nah, sabar itu harus Ibu-ibu. Sabar itu apa Ibu-ibu? Definisi sabar. Ibu lah sering waras sing sabar, sing sabar. Aku wis sabar. Terus sabar itu apa Ibu-ibu? Menerima. Apa? Menerima takdir. Apa? Menerima. Ikhlas. Apa? Menerima. Apa? Kita ini sering bicara sabar, sing sabar, aku wis sabar, kon gak sabar. Tapi kita tidak tahu sabar itu apa itu. Menerima dulu. Sabar itu adalah menahan diri dari berkeluh kesah. Ya. Menahan diri dari berkeluh kesah. Menahan lisan dari mengadu. Dan menahan anggota tubuh dari perbuatan anarkis yang merugikan dirinya. Tadi sabar itu Ibu-ibu, ya, lisannya dijaga untuk tidak apa? Tidak berkeluh kesah, gak mengadu sana, gak mengadu sini, gak ngomel-ngomel, gak wadul kono, gak wadul gini. Kecuali nanggene Allah, mengadu kepada Allah atau mengadu kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi tepat sasaran. Gak wong sak kampung kuabe diwadui. Itu yang pertama, lisannya ditahan. Yang kedua, hatinya ditahan, tidak berkeluh kesah. Yaitu tidak apa? Tidak gerundel. Jadi hatinya gak apa? Gak ngamuk-ngamuk di jero hati, gak gerundel hatinya. Kemudian yang ketiga, anggota tubuhnya itu tidak melakukan perbuatan anarkis yang merugikan dirinya. Jadi lepas apa? Kena ujian itu tidak marah-marah, tidak banting piring. Ibu ada kalau marah banting piring? Tidak ada ya. Yang solihah kabeh soalnya. Majelis taklime konita jenenge. Solihah kabeh. Amin. Jadi lek ngamuk piring dibanting, gelas dibanting, kaca dipecah. Sayang-sayang. Ya, lek ngamuk rambutnya kaca, dijambak-jambak. Atau benturkan kepala ke tembok, tak sabar. Jadi sabar itu tiga Ibu-ibu, lisan dijaga tidak mengadu, hati dijaga tidak berkeluh kesah, anggota tubuh dijaga tidak melakukan perbuatan anarkis yang merugikan dirinya. Jadi sabar butuh menang Ibu-ibu. Kan kita pemahaman kita selama ini sabar itu apa? Menang. Tiap apa-apa menang otok. Itu butuh sabar Ibu-ibu. Itu namanya ajiz. Ajiz itu lemah. Jadi sabar itu kita berusaha mencari apa? Mencari solusi, mencari jalan keluar. Itu namanya sabar. Sehingga sabar itu istilah yang paling cocok adalah maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, ulet, tidak berhenti sebelum berhasil. Ya itu sabar. Berarti lek arek sekolah, lek kepengin lulus harus sabar belajar. Kan gitu kan? Sing ulet belajar. Seperti orang di medan perang, pas perang. Kapan orang di medan perang dikatakan sabar? Pas perang Ibu-ibu, ya, musuh teko. Teman-teman, itu musuh datang, yang sabar ya. Nanti kalau musuh datang, lehermu berikan, dari potong. Ku kudu sabar, itu jenenge lecek, pengecut, lemah. Di medan perang, orang dikatakan sabar, as-sabru asy-syaja'ah, berani, wani. Iki musuh teko, ayo depan musuh,
saya penggal leher dia atau dia penggal leher saya. Iku jenenge apa? Sabar. Jadi sabar kudu meneng ibu-ibu. Sabar itu aktif, produktif, bukan pasif. Kemudian sabar itu meliputi 3 ibu-ibu. Sabar meliputi 3. Ya. Yang pertama, sabar mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah butuh sabar. Kerjakno iki, salat, puasa, zakat, iku butuh sabar. Mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Kita dilarang, ka oleh iki, tinggalno iki. Itu butuh sabar. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Orang hidup ini pasti punya musibah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan ada 3 musibah yang pasti menimpa orang beriman. Musibah apa? Problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga. Itu ada hadisnya ya. La yazalul bala bil mu'min fi malihi wa 'abdihi wa waladihi hatta yalqallah wa laysa ali khati'ah. Untuk melebur dosa. Problem apa tadi? Ekonomi. Problem apa lagi? Kesehatan. Problem apa lagi? Rumah tangga. Coba ibu periksa dirinya ibu-ibu. Kena enggak salah satunya? Iya. Kenapa enggak? Mesti kita kena salah satunya. Bahkan mungkin kita kena 3-3. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ono wong gak duwe melarat tapi sehat, mau minum air es, di rumahnya tidak punya kulkas. Akhirnya dia kerja kaya raya, kulkasnya gede, tapi ambil dokter gak oleh ngombe Sama saja. Miskin sehat, kaya sakit. Ibu milih mana? Saya sehat. Gak duwe tapi sehat. Duwe akeh tapi loro. Ibu milih ndi? Banyak sehat. Kita milih hidup foya-foya, mati masuk surga. Lah kok enak. Tidak ada sempurna ibu-ibu. Mesti wong kena ujian. Tidak ada orang lepas dari ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu. Ya. Jadi itulah yang namanya sabar. Nah, dengan yang kedua terakhir tadi 3 dan 4 itu kita menyempurnakan orang lain. Kan dakwah dan sabar kan? Terutama ketika kita dakwah butuh sabar ibu-ibu. Mulai ibu ngandani koncoe ibu diwaropo biasanya. Sok tahu. Sok alim, sok pinter, manusia sok suci, sok si paling suci dan seterusnya. Dan itu butuh apa? Butuh sabar. Yang penting kita ikhlas, caranya bijak, caranya api, wis gak apa-apa. Tujuanku adalah supaya kamu selamat. Cek masuk surga bareng-bareng. Ojo masuk surga dewian. Seperti itu. Jadi ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu dan amal menyempurnakan diri sendiri. Dakwah dan sabar menyempurnakan orang lain sehingga semuanya menjadi sempurna. Nah, ikut dieling-eling ibu-ibu. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmunya apa? Diingat-ingat. Amalnya apa? Diingat-ingat. Dakwahnya bagaimana? Diingat-ingat. Sabar juga seperti apa? Perlu diingat-ingat. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu saya jelaskan juga tentang masalah tajwid. Ibu-ibu lek maca wal asri iki langsung nyambung ayat 3 apa nahan napak dhisik? Kan 3 itu panjang ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Biasanya Bu kalau baca nyambung atau berhenti dulu? Nyambung. Kalau nyambung aman, tidak ada masalah ya. Kalau kita berhenti boleh enggak? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ambil nafas.
Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Boleh apa enggak? Boleh, boleh. Ya. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada berhenti yang wajib dan tidak ada kewajiban untuk nyambung. Yang penting tidak merusak maknanya. Yang tidak boleh itu adalah berhenti yang merusak makna. Misalnya aku ngaji fawailul lil musallin titik mandek mari wis ora turu. Ya tak oleh. Karena apa? Turu itu. Karena itu lanjutannya celakalah orang yang sholat berhenti, tidak boleh, ada lanjutannya. Berhenti di situ terus dilanjutkan tidak apa-apa, karena maknanya tidak berubah. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada berhenti yang wajib, tidak ada nyambung yang wajib. Yang penting pokok maknanya jelas tidak berubah. Demikian, ini surat Wal Asri luar biasa. Ibu Putar sudah nyatet banyak kan? Cukup catatannya atau mau saya diktikan? Didiktikan mau? Walaupun nanti ada pengulangan tidak apa-apa ya? Ya. Baik, monggo. Biar catatannya seragam, silakan. Di antara kandungan surat Al-Asr. Ya. Nomor 1. Masa atau waktu. Masa atau waktu adalah nikmat Allah. Yang harus kita syukuri. Dengan cara memanfaatkannya untuk kebaikan dan tidak menyia-nyiakannya untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Baik, itu yang nomor 1 ya. Yaitu bahwasanya Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Berarti waktu itu nilainya sangat mahal, jangan disia-siakan. Bahkan rukun Islam itu ibu-ibu, rukun Islam yang 5 itu membuat kita ingat tentang waktu. Misalnya sholat. Sholat itu menjadikan kita ingat waktu. Tadi kita sholat subuh, nanti kita sholat apa? Duhur. Ya Allah, sudah lewat berapa jam? Terus sholat asar, sudah lewat berapa jam? Iya, itu ingat waktu. Kemudian kita sholat duha. Ya Allah, wis duha rek. Kita sholat malam, ya Allah sholat malam. Lalu Jumat, tanpa terasa sudah 1 pekan. Jadi sholat itu membuat kita ingat waktu. Kemudian zakat, ingat waktu juga. Ya Allah, gak kerasa wis setahun. Kemudian juga puasa Ramadan, gak kerasa wis setahun. Kemudian haji juga gak kerasa wis setahun. Kabeh ngelingno waktu. Karena itu ibu-ibu, waktu jangan disia-siakan. Terutama ibu-ibu yang sudah 40 ke atas, apalagi 60 ke atas. Orang kalau sudah umur 40, itu kalau ibarat lampu lalu lintas sudah lampu merah, lampu kuning. Petang bolo kuning. Wis peringatan ya. Wong-wong zaman biyen, zaman salah, lewat petang bolo kok siap-siap untuk bekal kematian. 40. Kalau sudah 60 wis wida, anggapan wis di kuburan. Itu sudah bonus selebihnya. Iya. Kalau sudah lebih dari anggapan bonus. Rasulullah sallallahu umurnya berapa Nabi? 60
Swida. Ya, kalau Swida kan Nabi umure. 63 kalau pakai hitungan Hijriyah. Kalau pakai hitungan Masehi seperti kita ini, mek swida Kanjeng Nabi itu. Dan Nabi bersabda, umurnya umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit sekali. Jadi lek wis 40 hati-hati, swida ya wis siap-siap sudah seakan-akan sudah berada di kuburan. Betul ibu-ibu, penting ibu-ibu. Jangan disia-siakan waktu ibu-ibu. Nanti kita akan bahas kalau ada waktu lebih nanti ya. Bagaimana ulama-ulama salafus saleh jaga waktu luar biasa ibu-ibu. Dan mereka tuh paling menyesal kalau waktu lewat amalnya tidak bertambah. Ya waktu. Terutama sekarang yang paling banyak mengambil waktu kita itu apa? HP. Nah ini ibu-ibu. Iki. Dajjal. Sing wis umur swida, HP-nya dibuang di sampah saja. Ya, betul. Ya, yang udah umur 60, saya saran HP-nya dibuang di sampah aja. Betul. Nanti saya ambil. Betul. Dia memang menyita waktu. Eman ibu-ibu, lek wis umur swida mendukur, sibuk HP-an tok eman, Bu. Ini benar-benar pencuri waktu. Iki setan gepeng iki ibu-ibu. Iya. Dajjal. Kita sekarang HP-an oleh apa sampean iki? Donya gak oleh, akhirat gak oleh. Mek gayae tok koyo wong sibuk. Seakan-akan nguasai sak donya kabeh. Oleh apa kon iki? Donya gak oleh, akhirat gak oleh. Udah jangan eman, Bu. Wis umur swida wis akeh wiritan ae wis. Ya. Ngaji Quran, wiritan hal-hal yang positif. Olahraga silakan. Tapi kalau waktu dibuang cuma-cuma eman, Bu. Kita kondisikan untuk menyambut kematian dalam keadaan yang terbaik. Husnul khotimah. Wis umur swida sik hapian kok eman. Karena ini mengandung sihir ibu-ibu. Ya. Orang kalau sudah megang HP, gak iso Berhenti. gak bisa melepaskan diri daripadanya. Wis kadung buka ini Bu ya. Ya. Mari kan diteleng. Diluk jopok mana? Ingat Tele mana? Diluk jopok mana? habis. Ada sihirnya ini. Sehingga orang kadang habian satu hari sampai Habis. 5 jam, 6 jam, 7 jam. Apa manfaatnya? Ini grup-grup bermanfaat. Itu grup bermanfaat itu diwaca, tapi dia apa? Dia mana? Kudu sibuk share tok. Tapi apa? Ilmu amal, dakwah sabar. Baik, masalah waktu penting ibu-ibu. Dan di antara tanda Allah murka kepada kita adalah ketika kita menyia-nyiakan waktu. Itu kita perlu muhasabah ibu-ibu. Itu ada ucapan dari para ulama. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu, berarti Allah sedang murka kepada saya. Belum lagi membuka sesuatu yang haram. Naudzubillah. Saiki gampang golek sing haram di HP. Itu yang pertama. Yang kedua, kandungan atau tadabbur surat Wal Asr. Semua manusia pasti rugi jika tidak menghiasi dirinya dengan 4 perkara atau 4 sifat. Titik itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor ketiga, 4 sifat itu adalah A. Beriman yang identik dengan ilmu.
Karena tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Ya, B, amal saleh yaitu mengamalkan ilmu. C, mendakwahkan ilmu. Yang dimiliki. D, sabar ketika mencari mengamalkan dan mendakwahkan ilmu. Baik, itu yang nomor ketiga. Jadi seperti ibu-ibu sekarang ini termasuk sedang mengamalkan sabar. Mencari ilmu butuh sabar. Dari rumah pergi ke sini, duduk di sini, digurui dan seterusnya. Ini butuh sabar ibu-ibu. Dan tidak semua orang sanggup untuk sabar. Sehingga kita ini paling salut dan mengapresiasi kalau ada orang-orang terutama yang punya gelar-gelar ilmiah itu mau hadir di majelis taklim. Itu berarti orang yang apa? Tawadhu. Ada beberapa murid kami yang profesor, doktor masih aktif. Itu mau hadir majelis taklim, belum ngundek risor. Waduh, ini wong istimewa ini. Kenapa pilihannya? Allah. Tidak semua orang mampu seperti itu. Baik, kemudian kita tambahi lagi ibu-ibu. Yang nomor 3 tadi ditambahi. Atau disingkat. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Baik, itu yang nomor 3. Sekarang yang nomor keempat. Dengan ilmu dan amal, kita perbaiki diri kita sendiri. Titik. Lanjutannya, dengan dakwah dan sabar kita perbaiki orang lain. Sehingga dengan 4 sifat tersebut semuanya menjadi baik dan sempurna diri kita dan orang lain.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, jika kita telah mengamalkan empat sifat tersebut, pasti kita tidak menjadi orang yang rugi. Dan pasti kita menjadi orang yang sukses lagi beruntung. Ya, insyaallah 5 itu sudah cukup. Karena itu Rasulullah SAW, ibu-ibu, itu mengatakan kebanyakan manusia tertipu oleh 2 nikmat. 2 nikmat itu disia-siakan. Apa 2 nikmat itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ya, sehat ini mahal, ibu-ibu. Dan kita tidak tahu nikmatnya sehat kecuali kalau sudah sakit. Kemudian juga waktu luang itu adalah nikmat. Dan sebagian salafus soleh, termasuk ada Al-Hasanul Basri, itu kata beliau, setiap fajar terbit subuh, ya, subuh terbit itu fajar, itu ada penyeru yang berseru, wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru, dan aku menjadi saksi atas semua perbuatanmu. Carilah bekal, karena apabila aku sudah lewat, aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Hari ini, ibu-ibu, hari Kamis 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Hari ini hanya ada hari ini saja. Nanti kalau matahari terbenam, maghrib kok, hari ini sudah hilang dan sudah ditutup buku hari ini. Dan hari ini tidak akan pernah ada lagi sampai hari kiamat. Karena itu jangan sampai hari ini dilewatkan. Ya. Dan masih banyak ucapan-ucapan dari salafus. Ada ucapan Imam Syafi'i, kalau orang Islam itu al-waktu kasef, waktu seperti pedang. Beda dengan orang Barat. Kalau orang Barat apa? Waktu uang. The time is money. Waktu adalah uang. Karena orang Barat pikirannya hanya materi duniawi. Kalau orang Islam tidak, al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu tidak pandai memanfaatkan waktu, kamu akan dipenggal. Maka waktu akan menggilas kamu. Waktu itu larang, ibu-ibu. Orang yang sekarang berada di kuburan, yang mereka inginkan apa, ibu-ibu? Wong sing wis mati kepingin apa? Wong sing wis mati kepingin urip dilutok hanya untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, mati maneh. Karena mereka sudah tahu betapa besar fadilahnya ucapan itu. Mereka ingin bisa hidup untuk bisa sholat 2 rakaat. Mereka ingin bisa hidup untuk bisa bersedekah. Tapi wis apa? Wis mati. Nah, sekarang kita masih hidup, ibu-ibu, jangan disia-siakan. Wis luar biasa, pokok waktu aja sampai disia-siakno. Bagaimana cara bagi waktu? Di sini saya punya cara bagi waktu, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu setuju monggo, tak setuju ya monggo. Ya, saya punya cara bagi waktu itu 4. Jadi waktu dibagi 4. Lek setuju monggo, tak setuju ya gak apa-apa. Yang pertama adalah kita harus punya waktu untuk Allah. Waktu digawe Gusti Allah. Ya, waktu untuk Allah maksudnya adalah untuk ibadah.
terutama sholat 5 waktu dengan baik dan benar, gak salah-salah. Kalau bisa ditambah dengan sholat tahajud, ya, wiritan, moco Quran. Usahakan ibu-ibu moco Quran sedino sak jam. Saya tidak pakai juz, pakai jam aja. Ya, satu hari 24 jam. Ambil 1 jam digawe Al-Quran. Mosok gak iso. Wis sak jam pokok fokus Al-Quran, moco Quran, murojaah, moco tafsir. Pokok 1 jam buat Al-Quran. Ini waktu yang pertama untuk Allah. Yang kedua, waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk diri sendiri, ya. Jadi kita ini perlu punya waktu untuk menyendiri, ibu-ibu, untuk tafakur, untuk muhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Jadi usahakan bendino duwe waktu menyendiri untuk apa? Mikir. Dosaku iki ana piro? Oleh aku mati bekalku apa? Bagaimana kalau saya nanti ketemu dengan Allah? Ini penting. Jadi muhasabah kudu ngitung ganjaran. Tapi muhasabah ngitung apa? Dosa. Kalau seandainya 1 hari saya berbuat 1 dosa, maka 1 bulan dosa saya ada 30. Setahun dosa saya ada 360. Kalau umur saya 60 dipotong 15 sebelum balik, berarti tinggal berapa itu? 45. 360 dikali 45. Piro, Bu? Monggo. Kalkulator. Ya, biar kita tahu, Bu. 360 kali 45 sama dengan 16.200. Berarti saya nanti ketemu Allah membawa 16.200 dosa. Iku lek sedina dosae mek 1. siji, lek 10. Dikalikan Lek 10 tambah lagi. Ya. Berarti ditambah, Kalikan 10. iya, ditambah berapa berarti tadi? Sudah tambah 01 berapa? 16200. Berarti 160.000. Lek sedina dosae 100. Aku ketemu Allah bawa 1 juta dosa. Itu penting, ibu-ibu. Muhasabah itu perlu. Kudu ngitung ganjaran. Itu ganjaran urusannya Gusti Allah. Sing urusannya awake dhewe dosa. Sayyidina Ali bilang apa? Sayyidina Ali punya nasihat luar biasa, ibu-ibu. Ya, la tarjuwanna illa rabbak wa la takhafanna illa dzambak. Jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Jangan pernah takut kecuali kepada dosamu. Jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Ojo ngarepno selain Allah. Kalau Anda mengharapkan selain Allah, Anda pasti menyesal dan dikecewakan. Pasti, tinggal nunggu waktunya aja. Yang kedua, jangan pernah takut kecuali kepada dosamu. Sumber masalah ini adalah dosa-dosa kita. Baik, itu waktu yang nomor 2, ya. Kemudian yang nomor 3 adalah waktu untuk keluarga. Waktu untuk keluarga, kita harus bertanggung jawab kepada keluarga kita, untuk cari nafkah, lek wong lanang, lek wedok, ya, ngerjakno ndek omahe, masak iki iku, kumpul keluarga, guyon-guyon, bercanda dan seterusnya. Harus punya waktu untuk keluarga. Kemudian yang ketiga adalah waktu untuk santai. Yang keempat adalah waktu untuk santai. Untuk santai, ya. Santai itu ya refreshing, healing. Karena kita manusia butuh apa? Butuh refreshing dan healing supaya enggak bosan. Soalnya lek wong iku serius tok, mari ngono bosan. Bosan buyar kabeh. Maka butuh apa? Butuh santai, olahraga, gowes, melaku nang kene tuku, melaku nang kene alun-alun, melaku nang kene rampal nang jalan ijen, melaku nang kene taman selamat dan seterusnya. Yang penting tetap dalam koridor syar'i. Jalan-jalan umroh. Enak kan jalan umroh, ibu-ibu? Healingnya umroh.
lagi capek-capeknya hidup, healingnya umroh, gitu kan? Dan seterusnya. Itu cara bagi waktu. Yang setuju monggo, tidak setuju ya tidak apa-apa. Dan yang paling gampang ibu, manfaat waktu paling gampang itu adalah kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lidahmu selalu basah oleh zikrullah. Jadi ada seorang sahabat yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, ajaran Islam itu banyak, amalane akeh. Tolong ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu saja yang singkat, yang padat, yang lengkap, yang bisa saya jadikan pegangan saya. Lalu Nabi menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah oleh zikrullah. Paling enak itu apa? Zikir. Ya. Sholawat, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus zikir luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Insyaallah nanti berikutnya kita akan bahas surat At-Takatsur ya. Surat At-Takatsur. Takatsur juga penting itu ibu-ibu, itu nasihat yang luar biasa. Surat At-Takatsur. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau bertanya dari surat yang lain nggak apa-apa ya Ustaz? Monggo boleh silakan. Sesuai materi boleh, di luar materi juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon tafsir dari surat Ar-Rahman Ustaz. Di ayat 39. Ar-Rahman ayat berapa? Ayat 39. Bentar ya. Ar-Rahman Iya. Artinya aja ya Ustaz. Bentar. Biar lengkap. Ya. Nggak usah. Bentar ya. Ya, monggo. Kenapa? Di ayat 39 39 ya. Pada hari itu manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosanya. Ya. Saya tanyakan apakah ada kaitannya dengan surat 37. Dengan ayat Apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Apa ada kaitannya dengan itu? Di ayat berikutnya 39, maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Bentar, saya masih belum paham maksudnya. Kaitan dalam hal apa? Kan ayat nomor ke-39 ya. Ya. Fa yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Jadi pada hari itu Ya. Manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Artinya semuanya sudah pada tahu itu loh. Masing-masing sudah tahu dosanya sendiri-sendiri. Masing-masing orang itu tahu dirinya. Wis padha rone kabeh itu. Terus dengan ayat apa tadi? Dengan ayat sebelumnya. Ayat Yaitu sebelumnya ayat 37. Fa idza syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Jadi ketika langit terbelah hari kiamat, maka menjadi seperti itu apa terjemahnya? Ya. Seperti apa? Ya, seperti merah kilatan mawar, yang seperti kilauan minyak. Ya, terus jadi pada pertanyaannya? yang saya tanyakan, apa tidak ditanya itu karena manusia ini hidup pada saat melihat terjadinya ayat sebelumnya. Jadi tidak ditanya dalam artian untuk orang Islam itu termasuk yang diampuni dosanya atau bagaimana Ustaz? Baik. Ayat ini membahas tentang kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Yang dimaksud tidak ditanya itu artinya bukan Allah itu tidak tahu,
lalu tanya kepingin tahu, oh duitku sapa Kak? Bukan gitu. Artinya Allah itu sudah apa? Sudah tahu. Sehingga Allah tidak perlu bertanya lagi. Sehingga nanti manusia bukan ditanya lagi, tapi justru ditunjukkan. Iki loh, seperti itu gitu. Jadi artinya ini semuanya menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Jadi Allah tidak perlu tanya karena Allah sudah tahu. Jadi begitu maksudnya. Jadi intinya ini adalah tentang kedahsyatan hari kiamat. Demikian, semoga jelas. Jadi maksudnya tidak ditanya, bukan berarti Allah itu gak roh, harus takon dhisik cek roh, bukan gitu loh. Karena Allah sudah tahu semuanya gitu loh. Yang ada di pikiran saya, maaf ya Ustadz ya, kata-kata tidak ditanya tuh karena dahsyatnya hari kiamat sebegitu luar biasa, jadi perasaan takut dan perasaan segala sesuatu orang yang beriman, nah itu akan diampuni dosanya pada saat itu, dimasukkan dalam arti diampuni, jadi nggak ditanya itu. Kalau ayat ini beda kasus ya, kasus beda. Yang ibu maksud dengan yang di ayat ini beda kasus. Yang di ayat ini itu, jadi Allah tidak perlu tanya lagi gitu loh, karena Allah wis apa? Wis tinggal diberikan balasan yang setimpal. Jadi seperti itu. Demikian, wallahu alam. Dan surat Ar-Rahman ini termasuk surat yang berbeda dengan surat lain. Ini termasuk surat yang punya keindahan tersendiri, Bu Ibu. Ada irama tersendiri. Dan ini juga termasuk surat favorit saya. Saya sudah semenjak dulu itu, alhamdulillah, masya Allah, barakallah, ya, hafal surat Ar-Rahman dan tiap hari baca surat Ar-Rahman. Jadi wiridnya itu lek isu surat Ar-Rahman, lek bengi surat Al-Mulk. Itu selain murojaah hafalan yang lain. Dan baca Ar-Rahman kayak ono rasane gitu. Ada rasanya. Dan itu oleh Allah diulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tipalnya ping piro? 33. 31 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, wahai manusia dan jin. Dan itu kita dianjurkan jawab. Karena dulu Nabi ketika baca Ar-Rahman kepada jin, itu jin jawab. Jawabannya jin, Allahumma wala bisyai'in min alaika rabbana nukadzib walakal hamd. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun dari nikmatmu yang kami dustakan, maka untukmu pujian-pujian. Kan itu pertanyaan kan? Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Tidak ada yang saya dustakan ya Allah. Lalu disingkat oleh Ibnu Abbas, la bi ayyiha ya Rabb. La bi ayyiha ya Rabb. Ya Allah, tidak ada satupun yang saya dustakan. Demikian, wallahu a'lam. Monggo kalau ada lagi yang lainnya tafadhol silakan. Sesuai materi boleh, di luar materi juga boleh. Monggo. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kenapa Bu? Mikir apa? Iya, zikrullah itu apakah dengan lisan atau cukup dengan hati? Oh iya. 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 Semuanya itu boleh Bu ya. Jadi Ibu mau zikir dengan lisan plus hati itu boleh. Jadi lisan mengucapkan, hatinya konsentrasi. Itu bagus. Atau dengan hati saja tanpa lisan, itu juga termasuk zikir. Atau dengan lisan tanpa hati, lisannya zikir, ambek ngelamun, itu juga termasuk zikir. Walaupun pahalanya kecil, hasilnya tidak maksimal. Ojo dikira gak ono manfaate.
Lebih baik ibu zikir sambil ngelamun daripada gak zikir Ngelamun. sama sekali. Karena zikir walaupun ngelamun itu masih ada manfaatnya, walaupun minim, tidak maksimal. Jadi semuanya boleh, Bu. Misalnya ambil menang ini tok zikir di hati, ya boleh. Yang penting intinya kan ingat Allah. Termasuk ingat Allah itu adalah mengerjakan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Jadi boleh itu semuanya, Bu. Kemudian juga kalau ibu ingin zikirnya ibu atau doanya ibu itu benar-benar maksimal, resepnya ada 2. Ibu kan baca zikir pagi ya, zikir pagi, zikir sore. Itu supaya dahsyat, supaya kita dapat hasil yang maksimal, maka itu caranya 2. Cara yang pertama adalah ad-dawam, dibaca rutin. Jadi bacanya itu rutin, continue, terus menerus. Ibaratnya senjata selalu dirawat. Kalau pisau diasah, kalau pistol dirawat terus. Sehingga sewaktu-waktu bisa dipakai langsung. Yang kedua adalah hudurul qalb. Hudurul qalb. Hudurul qalb itu hatinya hadir. Jadi pas bocor itu sambil apa? Konsentrasi. Memahami yang diucapkan, kemudian dia juga meresapi, menghayati. Kalau kita amalkan 2 itu, maka doa dan wirid-wirid kita, zikir-zikir kita itu hasilnya akan maksimal. Seandainya dibaca tidak rutin dan ketika membaca pun tidak konsentrasi, tetap ada manfaatnya. Walaupun cuma apa? Cuma sedikit, nggak maksimal. Zikir pagi itu luar biasa loh ibu-ibu. Kalau kita baca dengan memahami zikir pagi itu apik luar biasa loh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya, ya, dan seterusnya. Ya Allah, kami masuk pagi dengan nikmat-Mu. Atau juga termasuk Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adzamatika an ughtala min tahti. Itu dikit-dikit luar biasa kalau kita membaca dengan memahami dengan penghayatan. Demikian, wallahu a'lam. Monggo. Tapi kalau membaca Al-Qur'an qiraah, ya, yang namanya qiraah menurut para ulama itu harus lisannya itu, bibirnya bergerak dan ada suara yang keluar walaupun sangat pelan. Itu baru namanya qiraah. Lah nek jero ati, Al-Qur'an dibatin ngene tok. Itu namanya bukan qiraah. Boleh apa enggak? Ya boleh saja. Enggak apa-apa, ngapi. Tapi kalau qiraah enggak masuk qiraah itu. Jadi qiraah itu bibirnya harus bergerak dan ada suara yang keluar walaupun telinga pelan. sendiri. Sehingga orang kalau sholat itu bibirnya diam aja. Bocor di hati nih, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Karena dia tidak dianggap membaca, enggak bocor itu. Berarti bocor itu harus lisane, bibirnya itu apa? Bergerak. Walaupun pelan, itu namanya qiraah. Karena ada sebagian orang itu sholat mulutnya diam aja. Enggak sah sholatnya itu. Demikian, wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada lagi, kita masih ada waktu. Monggo silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat pada waktu selesai salam itu ada yang membasuh muka, ada yang tidak. Itu yang betul yang Ya. Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya tidak ada hubungan antara selesai sholat dengan mengusap wajah. Tidak ada korelasinya Bu ya. Jadi tidak ada hubungannya
antara sholat dengan kemudian mengusap wajahnya. Jadi tidak ada sunnahnya gitu Bu. Kalau sunnah. Hanya saja kalau saya sendiri biasanya kalau selesai sholat saya ngusap wajah bukan karena berhubungan dengan sholat, tapi rasanya itu apa namanya, atau mungkin karena kebiasaan ya. Kadang saya kalau habis salam itu saya usap wajah saya usap bukan karena gandengannya sholat, tidak ada gandengan sama sekali. Cuman saya kepingin ngusap wajah saja, saya merasa kok enak ngusap wajah itu ya. Apalagi kadang musim panas ngusap keringat menisan gitu. Jadi tidak ada hubungannya itu Bu. Jadi Ibu habis sholat tidak ngusap wajah podo tidak ada hubungan dengan sholat sama sekali. Demikian, wallahu a'lam. Monggo kalau ada lagi silakan, tafadhol. Kita masih ada waktu 15 menit. Monggo kita manfaatkan waktunya untuk tanya jawab. Monggo. Mengenai zakat Ustaz ini, misalnya zakat kita setiap awal tahun misalnya di bulan Muharram. Nah kemudian sebulan sebelumnya kita dapat dividen atau berupa uang itu, apa itu langsung dibayarkan zakatnya di bulan Muharram itu, atau tetap nunggu yang baru itu di tahun berikutnya? Baik Bu. Jadi kita punya hitungan zakat rutin itu kan ya. Misalnya zakat saya jatuhnya tanggal 1 Muharram. Karena dulu mencapai nisab 1 Muharram. Berarti tiap 1 Muharram saya mengeluarkan zakat, gitu kan? Lalu menjelang 1 Muharram dapat uang gitu. Dapat uang dari mana dulu Bu? Artinya uang rutin atau uang apa gitu? Apa Bu? Dividen. Apa? Dividen. Keuntungan. Ya misalnya ini misalnya ada saham di rumah sakit gitu misalnya. Artinya rezeki nomplok gitu kan? Rezeki nomplok gitu kan? Iya. Kalau rezeki nomplok itu Ibu punya dua kemungkinan. Kalau Ibu mau masukkan ke dalam hitungan zakat, itu lebih memudahkan hitungannya. Tapi Ibu juga boleh menjadikan itu sesuatu yang berdiri sendiri. Sehingga hitungannya beda sampai sing 1 Muharram. Itu dihitung sebagaimana Ibu tanggal berapa mendapatkannya. Jadi ada dua cara ngitungnya Bu. Tapi paling gampang adalah dikeluarkan ikut ikut zakat rutin kita. Itu mirip Bu dengan orang yang gajinya itu gede Bu. Orang gajinya gede, setiap terima gaji itu 1 M misalnya gajinya, gitu kan? Apakah zakatnya langsung jadi satu semuanya tiap tahun, ataukah masing-masing bulan ada hitungan sendiri? Itu bisa dua-duanya. Cuman kalau tiap bulan hitungannya sendiri, repotan kita menghitungnya Bu. Benulang ngetokno zakat. Ini hitungannya yang bulan tahun lalu bulan Muharram. Ini hitungan tahun lalu bulan Safar. Jadi paling enak dijadikan satu. Seperti itu. Jadi kalau rezeki nomplok, misalnya Ibu tiba-tiba dapat rezeki moro-moro ya, ada undian, Ibu tidak mekot, tidak apa, tidak merasa pernah apa, tiba-tiba namanya Ibu muncul oleh Mercy. Ya, akhirnya diuangkan jadi uang 2 miliar. Itu hitungannya sendiri. Mulai Ibu nerima itu dihitung sampai 1 tahun. Tapi kalau Ibu mau masukkan hitungan rutin, ya tidak apa-apa, lebih mudah menghitungnya. Sehingga tidak numpuk-numpuk zakatnya.
Demikian, wallahu a'lam. Monggo silakan. Kalau ada lagi, tafadhol. Kita masih ada waktu. Banyak. Untuk sholat itu. Monggo kalau ada lagi, kita masih ada waktu 12 menit. Monggo. Iya. Kenapa? Iya. Sujud sahwi itu ada riwayat sebelum salam, ada riwayat setelah salam. Sebagian ulama membedakan. Kalau sholatnya itu kelebihan, maka sahwinya setelah salam. Kalau sholatnya itu kekurangan, maka sahwinya itu sebelum salam. Contohnya dulu Nabi pernah sholat 4 rakaat, ternyata Nabi dapat 2 kemudian salam. Lalu diingatkan oleh sahabat. Kemudian Nabi nambah 2, salam, dan sujud sahwi setelah salam. Karena kan kelebihan tadi kan, kelebihan salam. Kemudian juga pernah 2 rakaat berdiri, mestinya duduk. Kalau sudah berdiri nggak boleh duduk lagi. Berarti sholatnya kurang apa? Kurang. Tasyahud awal. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi ya, kita hidup di sebuah negara yang menganut madhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i itu sujud sahwi semuanya sebelum salam. Mau lebih mau kurang, pokok sujudnya sebelum salam. Nah, saya sarankan ikut itu saja. Di samping tidak repot, kita juga sama dengan orang yang lainnya. Jadi sujud sahwi kalau ada lupa-lupa ya, lupa-lupa yang memang mengharuskan sujud. Nah, sujudnya setelah bacaan selesai sebelum salam, ibu sujud, Allahu Akbar. Bacanya seperti bacaan sujud. Lalu ibu duduk, bacanya bacaan duduk di antara 2 sujud. Lalu ibu sujud lagi, bacanya bacaan sujud. Kemudian ibu duduk, Allahu Akbar, langsung salam tanpa tasyahud. Tidak ada bacaan khusus subhanaka man la yanamu wala yashu, itu tidak ada. Tidak tahu dari siapa itu. Jadi bacaan itu tidak ada. Demikian, wallahu a'lam. Pelaksanaannya. Jadi misalnya ibu lupa tidak tasyahud awal. Misalnya sholat maghrib, tasyahud pertama tidak duduk, ibu lupa. Dan ibu sudah berdiri di rakaat yang ketiga ya. Ibu tidak boleh duduk itu, nggak boleh nunggu. Karena apa? Karena tasyahud awal itu adalah sunnah, atau kalau madhab Hambali itu wajib. Ya. Sementara berdiri ini adalah rukun. Sudah masuk rukun, tidak boleh kembali kepada sunnah. Kecuali kalau ibu sebelum berdirinya itu sempurna, tengah-tengah eling, ya lungguh langsung. Tapi kalau sudah berdiri, silap gitu kan, tidak boleh duduk. Ibu teruskan, lah tinggal nanti sebelum salam ibu sujud sahwi. Ibu kan baca bacaan tasyahud kan? Innaka Hamidum Majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahmud wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Lalu ibu sujud, Allahu Akbar. Ya. Baca bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma firli. Lalu ibu duduk, Allahu Akbar. Baca bacaan duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli atau Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Terus ibu sujud lagi yang kedua kalinya, Allahu Akbar. Baca bacaan sujud kayak tadi. Terus ibu duduk, Allahu Akbar, langsung salam tanpa tasyahud lagi. Seperti itu. Jelas, Bu? Ampun ya. Monggo kalau ada lagi silakan. Kita masih ada waktu 7 menit.
Kita sampai jam 9.30. Kita manfaatkan waktunya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Diulang sekali lagi, Ustaz, kurang paham ya. Yang barusan ini. Iya. Biasanya ibu yang lupa apanya biasanya? Pas sholat lupa apanya ibu? Oh, lupa rakaat ya. Kayak pas ngadeg, iki pikir wae. Telu apa papat? Setiap sholat gitu. Enggak, kadang-kadang. Karena kalau setiap sholat gitu, itu tidak boleh dituruti. Itu berarti namanya was-was, tidak dituruti. Ben sholat lali, jangan dituruti. Telu apa papat? Telu. Diambil yang sedikit. Ya. Dan jangan dituruti tanpa sujud sahwi. Tapi kalau sesekali kadang lali, telu apa papat, telu apa papat, telu apa papat, gak ketemu. Wis anggapan telu. Karena pasti kan telu itu kan. Ya. Lah nanti ibu sujud sahwi. Sebelum salam. Setelah baca bacaan tasyahud lengkap semuanya, ibu kan salam kan mestinya kan. Nah jangan salam dulu. Ibu sujud sahwi. Allahu Akbar. Bocone apa? Bocone bocoan sujud seperti biasa. Yang ibu baca apa kalau sujud ya ibu baca juga itu. Setelah itu ibu duduk Allahu Akbar. Bocoane apa? Bocoane seperti yang ibu baca duduk di antara dua sujud. Ibu bocoane apa? Ibu baca ibu. Ibu sujud lagi yang kedua kalinya Allahu Akbar. Bocoane apa? Bocoan sujud. Selesai, ibu bangkit Allahu Akbar, lungguh, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa tasyahud lagi. Demikian. Sebentar. Jelas Bu? Yang tanya? Jelas ya? Alhamdulillah. Monggo silakan Bu. Sebelum sujud sahwi, Iya. tadi merencanakan mau sujud sahwi. Iya. Tapi kadang lupa langsung salam. Lupa, ya enggak apa-apa mari. Karena niatnya itu ya. Sujud sahwi setelah salam. Enggak, kalau sudah lupa sujud sahwi, ya sudah, enggak pakai sujud sahwi. Kalau ibu lupa sujud sahwi, berarti sudah tanpa sujud sahwi. Lali sujud sahwi nih, lali bisa. Ya tanpa sujud sahwi. Nah disitulah ibu-ibu pentingnya kita mempelajari apa? Fikih. Dan ini ada di dalam pembahasan fikih. Cuman ibu-ibu yang penting kita tekankan di sini adalah kalau orang itu lupa duduk tasyahud awal. Misalnya ibu jamaah di masjid, imamnya lali, tidak duduk tasyahud awal. Ibu ingatkan, tetap diingatkan ya. Tapi kalau imam sudah berdiri tidak boleh duduk lagi. Tapi tetap diilingno supaya imamnya kroso, aku mah gak lungguh tasyahud awal. Supaya nanti sujud sahwi. Kalau sahwinya juga lupa, ya sudah gugur. Kecuali kalau lupanya itu meninggalkan rukun. Kalau lupanya meninggalkan rukun, maka tidak cukup sujud sahwi. Misalnya ibu sholat lali gak baca Fatihah, langsung kulhu. Wis mari kulhu, ibu rokok. Lepas rokok, ibu eling, aku mang durung baca Fatihah. Bukan was-was loh ya, benar-benar ingat dia, aku lali gak baca Fatihah, ya. Maka rakaat ini dianggap gugur, gak dihitung. Enggak, tinggal nanti ibu, misalnya itu rakaat kedua ya, yang kedua itu enggak ada, yang kedua itu enggak ada, sehingga ibu nanti ketika sudah 4, ibu nambahi 1, dan yang kedua dianggap tidak ada gugur, soalnya ibu meninggalkan rukun, dan sebelum salam tetap sujud sahwi. Jelas apa enggak? Ya memang perlu ditulis ibu-ibu. Soalnya kalau enggak ditulis ya itu ada dalam pembahasan fikih itu ada.
tentang sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Fikih. Maksudnya? Oh jangan. Jadi misalnya ada orang sholat rakaat pertama rasanya kayak gak khusyuk aku ya, gak enak ya, tak batal main, jangan. Nggak boleh. Itu kalau ibu turuti tambah parah nanti. Was-was itu bermula dari situ. Akhirnya nanti berkembang dan berkembang. Jangan dibatalkan, jangan dituruti. Tinggal ibu sekarang sudah sadar, maka sekarang memperbaiki pada rakaat yang berikutnya. Jadi jangan ketika sholat kok rasanya gak khusyuk aku tak batal no. Ojo. Was-was bermula dari situ, Bu. Was-was itu biasa ibu, wudhu dhisik. Wudhu, kate sholat, setan datang. Koyoke tangan durung kenek maneh. Wudhu maneh. Mari wudhu, kate sholat, setan datang. Koyoke sikil durung maneh. Ketinggalan. Was-was seperti karena saya dulu pernah kena was-was, Bu. Dan orang kalau kena was-was, Bu, itu rasanya agama ini beban yang memberatkan. Bolak-balik soalnya. Mari ngono masuk ke dalam sholat. Was-was di sholat mana? Yang mana itu kan? Wis rokok, kayaknya dorong baca Fatihah kemana ya? Atau sudah baca Fatihah, gak mantep ya Fatihah, baca Fatihah mana? Ping-pindo sampean. Iya. Termasuk berikutnya lupa ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Nek dituruti kuku terus, Bu. Sampai akhirnya kita seperti orang apa? GILA. Gila. Iya. Sampai ada orang kok saking was-wasnya, dia tuh sudah mandi, ndak yakin dengan mandinya. Wis adus, sik gak lega deh. Akhirnya dia berendam di air, Bu, selulup, Bu. Renang. Wis mari selulup, sik durung yakin juga, Bu. Lalu dia datang ke gurunya, wahai tuan guru, saya sudah mandi, saya tidak mantap dengan mandi saya. Akhirnya saya berendam, saya di air, dan saya kok juga masih tetap belum yakin dengan mandi saya. Apa kata gurunya? Kata gurunya, kamu tidak wajib sholat. Karena gila. Soalnya apa? Karena kamu sudah gila. Lama sampai selulup saya gak yakin ambil. Saya sudah wajib sholat tadi. Lupa ingatan. Ya itulah was-was gitu, boleh dituruti, Bu. Waduh, luar biasa. Cara menyembuhkannya adalah dilawan. Wis mari wudu, mari kan, kate sholat. Kaya emang mangan durung atau wis gak ngurus. Allahu Akbar. Lek ngono waras, Bu. Harus dia apa? Tilawat tambah parah. Baik, insyaallah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khotimah. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.